Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Karena pembelajaran hari ini adalah daring, untuk absensi ibu nanti akan mengirimkan link Google Form ke grup kelas masing-masing ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Nah, di sini siapa yang pernah melakukan tawar-menawar harga barang saat berbelanja? Nah, saat tawar-menawar harga barang itu, sebenarnya kalian sudah melakukan negosiasi. Lalu, apa sih tujuan negosiasi itu? Nah, tujuan negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Lalu, mengapa saat kita bernegosiasi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, hal itu dilakukan karena agar tidak menyinggung perasaan antara penjual dan pembeli. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks negosiasi. Yang kedua, siswa mampu memahami struktur teks negosiasi. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis struktur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks negosiasi. Lalu yang terakhir adalah siswa mampu menyusun teks negosiasi secara sederhana dan nanti akan dipresentasikan. Nah, di sini Ibu akan mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian, struktur, dan juga kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, pengertian dari negosiasi adalah kegiatan berunding atau tawar-menawar yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan dan persetujuan bersama. Jadi, teks negosiasi adalah teks yang berisi kegiatan tawar-menawar atau berunding yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya ada struktur teks negosiasi. Siapa yang masih ingat ada berapa strukturnya? Ya, benar sekali, strukturnya ada 4. Yang pertama, orientasi, kedua, pengajuan, yang ketiga, penawaran, dan yang keempat adalah persetujuan. Nah, orientasi di sini adalah bagian pembuka yang berisi salam atau sapaan antara pihak yang melakukan negosiasi. Lalu yang kedua ada pengajuan. Pengajuan di sini berisi tentang penyampaian maksud atau keinginan atau juga kebutuhan dari salah satu pihak. Yang ketiga ada penawaran. Penawaran di sini berisi tawar-menawar yang kita lakukan saat bernegosiasi. Yang keempat ada persetujuan. Nah, di persetujuan ini berisi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, di sini kaidahnya ada 5 ya. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti orang. Yang kedua ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat langsung yang disampaikan oleh seseorang saat berdialog. Yang ketiga ada kalimat deklaratif dan interrogatif. Jadi, kalimat deklaratif ini nanti berisi pernyataan, kalau kalimat interrogatif itu berisi pertanyaan. Lalu yang keempat ada kalimat persuasif. Jadi kalimat persuasif ini bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk seseorang. Dan yang terakhir ada tuturan langsung. Tuturan langsung ini adalah respon atau tanggapan terhadap tuturan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, itu tadi adalah 5 kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, setelah kita mempelajari kembali mengenai pengertian, struktur, dan juga kaidah kebahasaannya, kita lihat salah satu contoh teks negosiasi. Kalian juga bisa buka di halaman 137 di buku masing-masing ya. Nah, contohnya adalah berikut ini. Nah, penjelasannya, yang pertama itu kan ada struktur orientasi. Nah, orientasi pada contoh itu ditunjukkan pada percakapan awal antara penjual dan pembeli yang berisi salam, sapaan, dan juga pembukaan percakapan. Lalu yang kedua ada pengajuan. Pada contoh berisi penyampaian maksud pembeli yang ingin membeli handphone serta penjelasan mengenai produk yang ditawarkan oleh penjual. Dan yang ketiga ada penawaran.
Pada bagian penawaran ini berisi proses tawar-menawar harga dan juga bonus antara pembeli dan penjual agar mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir ada persetujuan. Dari contoh, pada bagian persetujuan itu berisi kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai harga handphone beserta bonus yang diberikan. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh teks negosiasi. Oke, jika masih ada pertanyaan mengenai pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi, nanti bisa ditanyakan di kelas atau di grup, nanti kita diskusikan bersama-sama ya. Oke, sekarang masuk ke tugas kelompok. Tugas kelompok ini berisikan 2 anggota, jadi setiap anggota nanti setiap kelompok akan mendapatkan kartu peran. Di dalam kartu peran itu berisi situasi atau kegiatan tawar-menawar. Jadi setiap kelompok itu berbeda ya. Nanti kalian akan membuat atau menyusun teks negosiasi sederhana sesuai dengan kaidah dan struktur yang sudah kita pelajari tadi. Nah, nanti tugasnya itu dibuat video ya. Jadi saat masuk kelas kita akan menampilkan video yang sudah kalian buat di depan kelas, di depan teman-teman. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah teks negosiasi adalah teks yang berisi kegiatan tawar-menawar atau perundingan untuk mencapai kesepakatan bersama antara dua pihak atau lebih. Teks negosiasi memiliki struktur yang terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan. Selain itu, teks negosiasi juga memiliki kaidah kebahasaan seperti penggunaan pronomina, kalimat langsung, kalimat persuasif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, serta tuturan pasangan. Dan dengan memahami teks negosiasi, kita dapat berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan mencapai kesepakatan dengan baik dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk tugas individu atau PR, Ibu memberikan tugas, silahkan kalian itu mencari dan membaca contoh teks negosiasi dari media lain seperti dari buku lain, dari internet, atau dari artikel, dari mana saja boleh ya. Jadi kalian belajar mengenai contohnya agar kita dapat menambah wawasan tentang teks negosiasi. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih pembelajaran kita hari ini? Teks negosiasi itu mudah atau sulit? Nah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas PR dan tugas kelompoknya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.